Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Yang kedua adalah pelatihan. Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan tenaga kerja. Yang ketiga adalah pengembangan. Pengembangan diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Peningkatan ketahanan kompetensi diantaranya dilaksanakan melalui pendidikan. Bila dikaitkan dengan pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri, pendidikan juga merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi dengan tujuan agar pesertanya adaptable terhadap berbagai tantangan yang akan dihadapi. Selanjutnya itu peranan pendidikan dalam meningkatkan SDM. Tujuan pembangunan nasional yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan dan berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah manusia yang sehat, mandiri dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jalur pendidikan merupakan tulang punggung SDM yang dimulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya adalah tingkatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah tingkat eksekutif. Pada tingkat ini diperlukan kompetensi yang berkaitan dengan strategic thinking dan change leadership management. Yang kedua adalah tingkat manajer. Pada tingkat ini diperlukan adalah kompetensi yang meliputi aspek-aspek fleksibilitas, change implementation, interpersonal understanding. Yang ketiga adalah tingkatan karyawan. Pada tingkat ini diperlukan kualitas kompetensi yang fleksibilitas, menggunakan dan mencari berita, motivasi dan kemampuan untuk belajar, motivasi kerja di bawah tekanan waktu, kolaborasi, dan orientasi pelayanan terhadap pelanggan. Tahap proses pelatihan dan pengembangan. Tahap proses pelatihan dan pengembangan sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan terdiri dari penilaian kebutuhan perusahaan, penilaian kebutuhan tugas, dan penilaian kebutuhan karyawan. Kemudian, yang kedua, perumusan tujuan pelatihan. Perumusan tujuan pelatihan harus ada keterkaitan antara input, output, outcome, and impact, dan pelatihan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip pelatihan terdiri dari partisipasi, pendalaman, relevansi, pengalihan, umpan balik, dan suasana nyaman. Dan yang terakhir, merancang dan menyeleksi prosedur pelatihan yang terdiri dari pelatihan instruksi pekerjaan, perputaran pekerjaan, magang dan pelatihan, kuliah dan presentasi, permainan peran dan pramodelan perilaku, studi kasus, simulasi, studi mandiri dan pembelajaran program, pelatihan laboratorium, dan pelajaran aksi. Tujuan pelatihan dan pengembangan terbagi menjadi 6. Yang pertama, meningkatkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi melalui pelatihan. Yang kedua, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah operasional. Yang keempat, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Satu cara untuk menarik dan memotivasikan karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematis. Yang kelima, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Manfaat pelatihan dan pengembangan SDM. 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. 2. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. 3. Membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. 4. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. 5. Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. 6. Membantu karyawan dalam meningkatkan dan mengembangkan pribadi mereka.
Kekurangan yang biasa terjadi dalam pelatihan dan pengembangan SDM. 1. Pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasi. 2. Partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. 3. Sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. 4. Kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. 5. Ketidakadaan atau kurangnya dukungan manajemen. 6. Kurangnya peran utama atasan. 7. Pelatihan dianggap tidak akan pernah cukup kuat untuk menghasilkan perbaikan kinerja yang dapat dievaluasi. 8. Sedikitnya atau tidak adanya persiapan untuk ditindaklanjut.